Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib, nunggu buka puasa di Garuda TV. Wah, suaranya pasti beda nih. Cakep buat nanti malam. Latihan dulu hari ini. Iya. Iya. Waduh. Betulan. Mau latihan topeng monyet. Topeng monyet. Nanti buat nunggu beduk. Nunggu beduk. Latihan sahur. Latihan sahur. Nanti kita Latihan sahur. Sahur orang. Bangunin orang sahur. Gitu. Oh. Gue ikutan. Ntar malam kan ya, ntar malam ya. Iya dong. Nih, Iya, nih, iya. nih. Gue pakai ini. Oh, ayo. coba. Lu nyanyi dah. Sahur. 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 Tahu nggak yang lagi viral? Apa? Yang lagi viral yang kayak kita ngelihat itu tuh di HP yang nyanyi yang kayak emak yang mana-mana ada. Mana-mana ada. Mana ada? Au. Au. Coba. Mana-mana ada. Mana-mana ada. Lu bilang ada apa enggak? Nggak tahu. Cuma nanya. Lu Abra, gimana? kita siap-siap latihan Iya dulu. dong, Ntar latihan malam dulu. kita sahur. Sahur, sahur. Sahur. Sahur, sahur. Ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, Nenek-nenek. kakek-kakek Uyut-uyut. yang puasa. Semangat dong, ya enggak? Semangat. Sahur. Kuping gua. Kuping gua itu. Enggak gitu, masa kuping gua. Enggak dong. Pengong. Nah, Sahur, sahur. Oh, Sahur. cakep ya. ayo kita sahur. Mantep Iya. ya. Buat Pokoknya Pak Ute keren. yang biasa di pos ronda, jangan lupa sahurnya. Oke. Iya. Semua masyarakat Kampung Berkah akan bangun semuanya. Iya. Iya. Tetap di sini di acara numpang sahur kalau ada. Ya kalau nggak ada lu masa mau numpang. Sahur. Ngepales banget lu, itu lu suara lu coba. Kan madep situ. Ya. Sahur. Sahur. Lu yang pales gimana? Apa sih? Berisik tau gak sih? Ampun. Tadi dulu perasaan berisikan mulut dia. Barangan. Ini tuh gue Ada apa lagi sih? tidur, tengari-tengari, lu ketok-ketokin itu segala kala, lu teriak-teriakan. Heh, ini lagi Hansip, lu tuh sebagai keamanan di sini harusnya lu menjaga dong ketentraman warganya. Ini malah ketok-ketok kaleng cek. Kita buat Bu latihan. Ani, Buat malam. bisa nggak sih sehari aja kampung ini tanpa ada suara bising dari sirene pemadam kebakaran ini? Kebakaran gimana sih? Ibu boleh marah kalau sama Pak Amir, tapi jangan marah sama kita seperti itu, ya? Heh, itu udah jadi kebiasaan gue, jadi lu gak perlu protes-protes. Lu lagi ya, gue tuh lagi mimpi indah, lagi mimpi nikah sama Tomingse. Ini dibangunin. Jauh amat mimpi Tommy. Bu, Pamir. kita ini ntar malam saya mansip mau keliling-keliling. Mau bangunin sahur warga. Pokoknya kalau depan rumah ibu, kalau saya udah teriak-teriak sahur belum bangun juga, Jangan kita gedor-gedor salahin. pintunya. Jangan salahin kita, Bu. Nanti kalau misalnya nggak bangun, ini salah Hansip nih, nggak ada yang ronda apa segala macam. Udah gembrang. Gitu. Ntar bilang katanya, mana nih Ngocer, Hansip gak ada yang ngocer. bangun-bangunin sahur. Nah, kalau ibu nanti Iya. sampai kesialan, nggak sempet Kesiangan. sahur. Jangan. Siangan. Ya berarti kan sial juga kalau gitu. Maaf ya, orang kaya nggak perlu dibangunin sahur, alarm di rumah banyak, handphone juga di rumah banyak, ngapain pakai sahur. Ih, kampung norak. Ih, berisik. Pokoknya kalau awas kalau kamunya mau berisik banget. Terusin lagi tidurnya. Baru segitu aja puyeng. Lagian, apa gimana lakinya ya? Bener. Pak Amir bentar-bentar. Ngomel. Sahur. Wah, berisik punya bini begitu. Bener. Pak Amir betah banget. Hai. Waduh.
Mau dibangunin sahur? Iya, boleh. Salam kenal dong, dari aku kenalan dong. Waduh, kenalan. Lu kenal nih? Kagak. Gue baru lihat. Makanya. Kenalan dong. Ya. Astri. Oh, Astri. Betul. Amat romannya. Mbak. Baru lihat Mbak Oh. tinggal di mana ya? Saya anaknya Haji Udin. Oh, Judin. Ya ke rumahnya samping makam. Iya. Yang kalau malam suka batuk di tengah makam kita lari itu. Ini anaknya. Wah, jangan-jangan ini juga anaknya hasil batuk. Banyak. Oh, anak Pak Judin. Iya. Pak Judin sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, kirain sakit, saya mau besuk. Saya Cuman gitu batuk. orangnya pengennya mau besuk-besuk yang sakit-sakit aja. Iya, iya. Oke deh, makasih ya. Dah. Kepada kami. Halo, sahur. Enak ya. Ntar kalau lepas lewat depan dia, itu lu yang mukul, Ya, gue yang teriak. oke. Biar didengar suara merdu gua. Oke, gak apa-apa. Gua mah yang penting orang pada bangun, Dil. Tapi itu lo yakin tuh anaknya Hajudin? Makanya, kan beda ya. Kelihatan begitu. Bapaknya padahal nggak gemuk-gemuk amat ya? Anaknya bahaya nol banget begitu. Oh, mungkin anaknya subur. Ngapa? Tolongin, Ngapa sih? Tolongin Bang. apa? Kenapa? pengansip. Iya kenapa? Bang Padil, anak jagat sakit. Sakit kenapa sakit? Sakit sumeng. Sakit kenapa? Ya namanya sakit ya Kan gua sakit. nanya. Kenapa sakit? Sakit. Ya udah. Iya. Bang Padil tolongin Udah dong. berapa lama sakitnya? 3 hari. Rencananya? Udah sembuh dong. Pengennya sembuh Oh, sekarang. rencananya pengen sembuh. Iya. Nah, calon suaminya. Ih, Enak kalau calon Enak suami aja. berarti dia mau Oh, beliin obat emang. dong ya. Oh iya, dia merela. Katanya, oh Ute apapun akan kuberikan untuk Mbak Jagat. Beli Karena obat. kalau dapat Mbak Jagat enak, beli 1 dapat 2. anak Iya, udah sepaket. bangun. Udah. Bang Hansip, tolongin Tolongin lo. bagi duit buat beli obat. beli Mintanya jangan susu. gitu, gue tolongin bagi duit. Masa minta begitu? Bang, tolongin dong bang. Ini masa kayak orang mau malak ya? Bang, Iya. tolongin dong. Ah. Anak jagat sakit. Sakit. Iya, ada. Mau Oke. beli obat. Bang Fadil juga mau nolongin kan? Ya di sini gocap. Tolongin Dia dong. cepet amat no. Nih gocap nih. Nih cepet. Iya, makasih ya Bang. Nah, ini buat ntar Biar buka. berkah. Ini buat buka puasa. Iya. Jadi gocap-gocap aja kita ya. Makasih ya Bang. Yang penting kan kita ikhlas ridho ya. Ridho. Kita nggak ada niat apa-apa nih, cuma ngebantu. Buat Mbak Jagat apapun itu kita akan bantu. Ah itu buat anaknya Jagat kalau sakit ya buat berobat sakit. Ini gue siapin takutnya kalau dia ntar sakit. Yo. Udah. Jangan gitu dong lo. Bang Fadil makasih. Iya. Lu. Jagat. Kenapa kamu ada di sarang penyamun kayak gini? Sarang penyamun Ini kayaknya ada yang nggak beres ini berdua ini. nggak beres gimana sih? Deket-deketan kayak gini. Hah? Ini jauh-jauhan loh Mas. Ini Loh, masih ada iya batasnya tapi loh. dari bahasanya, dari tatapan matanya itu mengandung sesuatu. Mengandung umpan. Ya, Bandung umpan, dangdut dong. di situ ada motor 3. Nyari lu nggak ada. Ya gimana ya? Bengkel. Lu ya bengkel, emang apa? Tapi gue kesini belum ada orang. Ya tadi ke situ belum ada orang. Lah gue ke sini ada motor 3. Serius nih? Loh. Lumayan Wah, Rezeki Bang Fadil. Makanya gue ngasih tahu. itu kalau orang berbuat baik. Iya. Baru ngasih 50.000, Nah, udah ada 3 motor. Jangan Makasih lupa, Pak RT. Besok 150.000, Iya, 6 motor. Komisi, jangan lupa Iya. komisi gue ngasih tahu lu. Siap. TUT Ya. ada laporan warga ada. itu kehilangan ayam Waduh. 2. Ada 2. Iya, lu cari tahu kalau bisa. Ini baru lu. Oh baru. Makanya Waduh, lu Pak. kejar, ketangkep, lapor ke gue. Siap RT. Iya. Nggak bisa kayak gini. Ayam 2 itu, kasihan lu. Gregetan kalau ada hilang-hilang Pak RT. Soalnya dia buat nanti buka puasa mau dipotong. Oke siap. Saya langsung sana. Bang Hansip, doaku menyertai Ibu. Ya, Mas, loh, kamu kenapa? Jagat sedih Mas, anak Jagat sakit. Udah 3 hari sakit sumeng. Ya ampun, kasihan juga. Iya,
terus sekarang mau beli obat, mau beli susu, Iya. mau beli roti, duitnya Iya. nggak ada. Gini ya, Mas Kadiman cuma baru punya duit segini. Ini buat beli obatnya dulu ya, untuk kesembuhannya dulu. Yang lain-lainnya nanti. Iya. Selebihnya nanti Mas transfer aja. 3 juta buat 3 tahun. Pak RT, lapor. Ayamnya udah ketemu. Ini baru gue demen. Ada 2. Iya, Saya bingung. Itu ayamnya perempuan apa laki-laki? gile bener loh. Ada aja dah. Dapat kwitansi, mending dapat kwitansi bansos. Kwitansi untuk HP yang lagi digade. Ampun. HP disekolahin. Udah berapa lama ya? Ntar yang gue takut gak kenalin tuh. Anda siapa ya? Udah S3 deh jangan-jangan. Gimana nyari duitnya ya? Soalnya kalau nggak ada tuh HP, langganan gue juga berkurang. Ada kemarin ketemu, Bang Uca, gimana sih ditelepon, dihubungin, nggak nyambung-nyambung, saya minta jemput. Bagaimana dia bisa nyambung, bagaimana dia bisa ada. Lah orang HP gue kan di sekolahin digade, berkurang lagi rezeki gue. Waduh. Waduh, udah jauh ini. Dah, bagaimana sih Mimi? Buru-buru sih berangkatnya. Aduh. Nah apa Pak Amir? Ini, lihat istri saya, Bu Ani. Lah, yang suaminya siapa? Saya. Masa ke saya? Lah Pak Amir lah. Ya iya, maksudnya tadi lewat sini apa enggak gitu. Dia kan mau belanja, duitnya ketinggalan. Belanja ke Iya. pasar. Ya masa belanja di mana? Ya di pasar lah. Oh, Pak Amir, ditelepon aja coba suruh nyusul. Justru masalahnya itu, ini teleponnya juga ketinggalan. Aduh, sementara kalau saya ke sana nyusul ke pasar, warung kosong. Bu Ani tadi lewat sini. Lewat sini. Lewat sini. Lihat tadi. Lihat saya. Aduh, menuju sana. Iya, saya tawarin. Bu Ani, mau naik ojek saya nggak? Aduh, nggak usah Bang Uca sambil nunjukin. Nggak usah Bang Uca. Saya ke itu istri pasar. saya Iya itu. kan? Betul. Saya mau ke pasar buru-buru. Iya. Waduh. Terus? Kok nggak nganter sama Pak Amir? Saya buru-buru. Nggak lama balik lagi. Oh iya Bang Uca, nanti kalau suami saya yang ganteng, tampan, yang kayak Sahrukan, kucu-kucu hotel dateng. Ih, Bilang. jarang loh istri saya ngomong begitu. Saya kaget, saya mau bikin selamatan malah gara-gara ngomong gitu. Iya kan? Tolong, nanti kalau ada yang mau dititipin kasih aja ke Bang Uca. Yang bener nih Bu, ayo saya anter. Nggak usah. Istri saya bilang begitu. Iya, pakai gayanya. Langsung ke sono. Gitu. Nah, saya cuma nyampein aja. Duit itu kata Bu Ani dititipin ke saya. Yang Bilang dibawa. 500.000. Betul, sama suaminya yang ganteng tampan. Pemain kabin kusuk abigan udah 2 film saya sebut. Mas, bercanda. Gitu. Gimana ya? Ya udah saya serba salah juga soalnya warung kosong. Ya kalau gini, kalau emang Pak Amir nggak yakin sama saya nggak percaya, ya nggak apa-apa. Cuma nanti kalau memang nanti pas pulang dimaki-maki sama Bu Ani, saya nggak tanggung jawab, saya udah nyampein. Aduh, tahu sendiri kan kalau istri saya Ngusir. Tidur di luar. Lah, Bareng ayam warna-warni. Wah, ya kan? Terserah. emang saya tidur di depan SD. SD Impress. Ya terserah kalau saya mah. Siangan ya, aduh. Ya udah, saya titip ya. Iya, kan ntar saya tinggal nyusulin ke sono Iya, motor. makanya takutnya dia sampai sana, wah lupa. Nggak belanja jadinya. Itu. Ya, Iya. ya, titip ya. Ya siap. Ya udah langsung. Oh, iya. Langsung. Iya, iya. Aduh, buru-buru terus. Betul. Saya lupa. Starter. Iya. Aduh. Bentar. Ya, dorong. Ya terus. Pak Amir, ya. makasih. Saya ke sono ya. Ya, salam Aduh. buat istri saya ya. Ya. Alhamdulillah. Selamat deh. Saya nggak dimarahkan sama istri saya. Aduh, kalau sampai masalah, aduh, saya tidur di luar lagi. Aduh, repot. Aduh. Pak Amir, Kenapa Jagat? Bang Uca mana? Bang Uca lagi saya minta tolong antarkan uang ke istri saya.
Oh iya, Kenapa? Jagat sedih, Pak Amir. Sedih kenapa Jagat? Ibunya Jagat dirawat. Ibu Jagat Iya, dirawat. iya Jagat mau ke rumah sakit nih. Oh di rumah sakit. Di rumah sakit. Kirain Jagat mau ngerawat ibunya di rumah sakit. Berarti sakit dong. Iya, makanya Jagat lagi butuh uang mau ke sana. Oh butuh uang. Iya, Waduh, Uca udah pergi. Naik ini aja ya, taksi online ya? boleh. Ya boleh, enggak apa-apa. Mau sih nggak apa-apa kalau emang iya sih. Emang kenapa masalahnya? Ya duitnya gimana dong? Oh, enggak masalah itu. Kan ada Pak Amir. Pak Amir bisa bantu. Ya, beres itu. Enggak masalah. Mumpung berangkasnya juga ada di sini. Oh iya? Iyalah. Baik banget. Bentar ya. Nah. Kok bisa ngeluarin duit? Wah, jangankan duit, kulkas saja kemarin keluar. Oh iya? Iya. Aduh ya ampun. 500 cukup ya? Boleh deh, nggak apa-apa. Iya, cuman bawa segini doang sisanya. Nggak apa-apa, Pak Amir. Iya. Beneran nih. Ih, nggak apa-apa. Ridho buat Jagat. Oh iya, kan ibu harus, namanya orang tua tuh harus prioritas. Oh gitu. Iya. Jadi beneran ya? Iya. Buat Jagat, oke? Iya. Makasih banyak loh Ya, Pak Amir. Mudah-mudahan ibunya cepat sembuh ya. Iya. Ih. Pak Amir juga banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Ya udah Jagat mau langsung ke rumah sakit ya. Iya, iya, Makasih Pak iya, Amir. iya. Jagat, aduh kasihan dia. Aduh, saya ke warung dulu ah. Hamko komise curang. Tes dulu kameranya ya enggak? Emang gampang dapat duit. Modal jual omongan tata ngikutin gaya bini yang begini-begini. Dia percaya ngasih duit. Untung lo gue tebus. Coba kalau sampai lo S2, S3 dapat gelar kehormatan, lupa sama gue lo. Ini baru. Lu nggak narik, Cak? Bah, belum narik gua. Nunggu orderan lah baru gua narik. Sama, gue juga nggak ke kampus. Dih, nyaman-nyaman beda lah. Lu ke kampus, gua mah narik. Tapi kan sama-sama enggak. Iya, terus emang kenapa? Lu kenapa? Lu muka lu kayak gitu. Untuk bayar kosan. Lah terus? Bayar kosan pakai sepatu. Lu gimana bayar kosan pakai sepatu? Lu pikir ya apaan tempat penitipan sendal, sepatu yang dapat nomor? Cak, gue dari awal udah diem loh. Maksudnya ngerti kayak gue sedih, Cak. Ya kalau lu diem, gue diem gak ada dialog, ntar bagaimana? Makanya gue ngomong lah. Ini gue penjual. Ya jual. Gade deh. Ntar gue masuk ke kampus pakai sandal. Gade. Ya udah gade. Gade. Lu bilang aja dari awal tuh lu pengen gade sama gue. Nggak usah pura-pura. Nggak ada duit. Cak, lu kan teman dari awal gue ngekos di sini, lu yang nganterin. Lu yang kasih tempatnya bagus nih, ibu kosek. Tempatnya. Apa sih lu? Lu mulus lu gimana sih lu? Lu cerita yang bener ah. Iya, CS lah. CS. Gue doain lu penumpang lu banyak sampai sono-sono. Jok nih, sampai sono-sono. Oh, pikir gua odong-odong motor yang ditarik-tarik banyak. Enggak dah, berapa lu mau jual? Lu mahal amat, sepatu Supetong 200. Ya kan bayar kos-kosan kurang. Bayar kos-kosan 1,5 juta. Gue cuman dapet 1,300,000. Tapi gue janji. Ditransfer, gue langsung bayar. Ya nggak sampai seminggu. Ada 200. Kagak ada gue. Tega lu, masa gue tidur di luar di emperan toko lagi. Nah tuh, dari mana aja. Ya deh, lu kagak tahu ceritanya. Ini kan tadi kembalian. Kagak nyampe. Nyampe. Nih. Ini 200. Lu pakai umpetin lagi 200-an. Ya. Ya udah sepatunya taruh lah. Tega ya. Masa gua ke kampus pakai sendal? Terus enggak apa sama dosen gue?
ini aja sendal gue jadi jaminan. Mana? Sendal. Ini Iya. 200. Sendal lu taruh di kandang ayam. Ayam keluar semua pakai masker. Mana mau 200 begini? Enggak, maksudnya jaminan doang, Cak. Ya lu masa tega sih ngeliat, si Ragil katanya anak kampus. Dia ke kampus pakai sendal. Lu gantinya kapan? Enggak ada seminggu. Itu kan 7 hari. Ya nggak ada seminggu 7 hari. Maksudnya pas begitu apa? Nunggu dari mana lu baru bisa ganti gue? Pas ajan asar lah. Pas aja nasar. Lu ntar ditransfer nggak sama orang rumah lu? Iyalah. Bakal gantiin gue. Kan ditransfernya pas ajan zuhur. Ntar gue gantiin pas ajan asar. Ya. Ya enggak aja malu Gil. Sandal gini taruh di air orang nyangka sapu-sapu 200. Ya udah ada kah? Kasih, Cak. Di baru CS deh. Iya nggak? Iya. Gue ke ibu kos dulu ah. Ya. Iya, udah ke ibu. Ikhlas. Baragil. Nah, sih kan gue kan ntar ke rumah. Bang Nagin, Iya. jadi nonton nggak? Nonton Jadi udah tinggal pilih aja ntar di sono. Mau nonton film apa? horor. Ya, lu pakai nonton film serem. Lu emang nggak ini sama gue tiap hari ketemu nggak ada serem-seremnya muka gue. Banget serem. Nah iya, udah gampang gue. Kaki tangan company. Apa sih lo? Lo datang ke gua melas-melas. Ntar gue beliin cilok, gue beliin. Ntar beli cireng ya? Ya, Jajan yang banyak. Ngakalin gue lo. Ini warung barang pada kosong. Untung istri saya lagi belanja. Nanti penuh lagi. Wah, kan kalau nanti ada pembeli, beli ini bang. Nggak ada. Nggak enak itu. Kasihan pembelinya. Mimi. Loh, mana barang-barang belanjanya? Ih, ketinggalan, Pi. Ketinggalan di pasar. Ketinggalan uang belanjanya, mana handphone juga Mimi nggak bawa, jadi Mimi nggak bisa nelpon Pipi. Loh? Ih, kenapa sih bisa lupa? Kan Pipi udah titipin ke Uca. Uca gimana? Loh, bilangnya Mimi titip bilang nanti kalau misalnya ada Pak Amir, uangnya titipin aja ke saya. Nanti saya anterin ke Mimi di pasar. Pipi masih aja percaya sama Uca, udah beribu-ribu kali dibohongin sama Uca, masih aja Terus dibohongin. enggak nyampe duitnya. Nah, ini Pipi Waduh, pulang lagi mau ngambil duit belanja. si Uca ini gimana ceritanya? Gimana sih lagi masih percaya aja sama orang Lo kayak lagi gitu? Mimi buru-buru sih belanja jadi pada Lah, ketinggalan. kok Pipi jadi nyalain Mimi? Pipi tuh yang ceroboh, kenapa itu duitnya dikasih ke Uca? Tahun Kok Uca jadi tukang Pipi yang bohong. disalahin? Ya iyalah, kalau Pipi nggak kasih uang ke Uca, Wani. bisa pulang. Amir. Sini. Gue minta tolong lu cari Uca sekarang juga. Mau tuh orang lagi mati, lagi hidup, lagi ngapain. Pokoknya lu tarik, gue cari. Lu bawa ke sini ya. Waduh, Cari Uca sekarang juga. Kan? pelan-pelan Bu Ani. Permasalahannya apa? Pakai nanya permasalahannya. Udah ya, pokoknya lu cari Uca sekarang. Nanya permasalahannya nggak penting banget. Ya kenapa? Kan kalau saya nyari ketemu orangnya, Uca, permasalahannya apa gitu. Yang jelas. Gua cuman bilang lu cari Uca, nggak usah lu kepo nanya-nanya. Yang sih Urusannya apa? ngerti nggak sih? Tahu. Banyak nanya ih. Udah, Ngerti? cari dulu dah. Ya, gitu orang diminta tolong Aman aja sama apa susah. nggak pecus kayak gitu. Punya suami kayak begitu. Loh, kok sama Mimi nyalain lagi Pipi? Ya iyalah Pi, kalau seandainya Pipi nggak ngasih duit ke Uca, Mimi bilang Lah, tadi kan ambil duit. Mimi yang ninggalin. Amir. Dil. Untung saya habis subuh bangun baca WA Pak Amir. Baca. Jadi kita rencana jenguk mamanya Jagat jam berapa? Pak Amir WA saya, Bu. Saya pas sahur itu nggak sempet baca WA. Ini baru kebuka tuh habis sholat subuh. Ah tuh, kita jenguk mamanya Jagat yuk. Enggak, Mi. Saya cuma bangunin Pak Dil sahur. Jam 3. Dil sahur, Dil. Mana sih ya? Loh,
Itu udah jelas WA Pipi. Saya dari awal juga udah nggak mau. Cuma Pak Amir nih begini, maksa terus. Lu itu tinggal di bengkel, ngontrak di sini kalau nggak nemenin ini. Kalau lu nggak ikut, siapa yang jagain gua kalau nanti bini gua lihat? Tuh. Aduh. Tuh, Pipi berkali-kali seperti itu lagi, Bingung. Pipi. Jangan Nggak lagi. begitu, Pipi nggak begitu. Nih playboy cap kapak nih. Kalau depan bini aja takut. Kalau nggak ada bininya mah. Sebenarnya mah gue mau ganti bini ini lebaran. Orang-orang punya baju baru. Gue pengen punya bini baru. Ini. Oh, Pipi Tuh lihat tuh. Udah. Kayak Bisa. gurame mau dipancing. Bisa nggak ngomongnya pelan-pelan begitu? Eh, Ini kalau lagi ngasut kayaknya. nggak udah sekarang gini aja. Itu lihat tuh. Muncul tuh lihat tuh. Wah, ada tanduknya dong. Iya. Merah. Iya. Ngebul dong. Wow. Oh, wow lagi. Udah gitu aja. Nah, yang penting Jagat itu memang mau ke Iya. rumah sakit. Betul, kalau itu warga semua mau besuk. Gini ya, Pi. Kalau Pipi masih kayak begitu, nggak apa-apa. Mimi juga mau ganti suami. Biarin Mimi aja. jangan begitu. Ganti suami, biarin. Makanya Nina mau ganti suami. Nggak suka gitu. Kenapa Bu Ani puasa-puasa? Ah, bentar, Bang Abe. Ini. Ini itu yang 500.000 udah dikasih. 5.000, 100.000 apa, Tadi Dil? ngasih ke Jagat. Ngasih Jagat 500. Jangan. Buat ongkos doang. Buat Kenapa? Gini, Bang Abe, Kenapa Bang ini Abe. puasa-puasa ribut? Ini coba berantem di tempat begini. Ih jangan Pak Amir, Bu Ani, ya ini kan bulan Ramadan. Urusan rumah tangga mau gimana jangan depan terbuka. Iya, ya. ini Bang Abi, kita habis dibohongin sama orang. Dibohongin. Iya. Pokoknya apapun Jadi kita itu. ribut. Nah, ini mungkin bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Obrolin di rumah, ya, Bang Fadil. Pakai Jangan batu es berarti. bukan begitu. Obrolin pelan-pelan, cari solusinya. Cuman jangan di tempat umum, nggak enak Betul. kedengeran sama orang puasa-puasa Iya, begini ya. baik, Bang Abi. Diobrolin Bu Ani, sabar ya. Diobrolin yang baik-baik ya, Bang Fadil ya. Ya. Baik-baik di Makasih, rumah. Bang Abi. Iya. Ya. Yuk. Iya. Bang Abi ngasih tahu, denger nggak? Iya. Jadi kalau duit yang 500.000 itu yang dikasih ke Jagat harus diobrolin. Ya, enggak begitu. Udah, berisik nih. Udah, kita ngobrolin di rumah aja, Mi. Tapi warungnya gimana? Jagain. Wah, dia yang ribut, gue yang suruh jaga warung. Bagaimana sih? Selin aja. Bang Fadil. Aduh, Mbak yang tadi di pos ya. Bang Fadil. Konblok saya pada renggang tuh Mbak datang. Aduh, capek. Ya Robi. Bang Fadil. Ya, Bang Fadil udah punya pacar belum? ini mohon maaf ya Mbak, puasa nih. Ya Allah, kesian banget. Aduh, ya Allah ya Robi, pada jatuh tuh kutunya tuh Mbak. Ini lagi nungguin warung. Kebetulan tadi kakak saya berantem sama bininya. Itu. Iya. Pak Amir kenal nggak Pak Amir? Kenal. Kenal kan? Itu yang berantem mulu. Oh gitu ya. Iya deh. Ini kayak lama-lama kayak mermaid loh saya kalau lihat apa puasa-puasa begini. Bang Fadil. Ya, Ngeliat saya begini suka nggak? puasa Mbak. Aku pengen jajan deh. Ntar dulu astagfirullahaladzim, tapi saya ngerekam dari sini. Aduh. Bang Fadil. Saya bukan apa-apa kalau lagi puasa agak nggak enak deket-deket ya. Tuh. Gitu. Jadi rencana mau pulang ke Bandung lagi. Iya nanti. Ini nggak pakai berkeket sih. Saya ngeri loh. Saya ngeri Bang kalau Fadil. ngeliat perempuan agresif. Ya, udah gini duduk Mbak. Mbak, emang Mbak rencananya mau berapa lama di sini? Lama lah orang tua saya ada di sini. Itu Pak Udin di siapa udah kenapa sih rambutnya? Habis main layangan ya bawa matahari. Gimana Bang Fadil? Ya, biasa aja ya Mbak yang ngomongnya ya. Iya. Nah, biasa. Nanti kalau Mbak mau ke Bandung, kasih tahu saya lagi. Oh, Siapa gitu. tahu saya nanti bisa bawain oleh-oleh ya. buat Tapi Bang Mbak. Fadil hebat, ganteng lagi ya Allah manis. Imut Bang Fadil. Aduh, ya Allah ya Rabbi, fitnah apa lagi yang kau berikan padaku? Ya, jadi tenang aja. Nanti kalau pas mau ke Bandung, saya siapin oleh-oleh buat Mbak ya. Oke. Bilang aja sama Pak Udin ya nanti ya. Oke. Mau dibawain apa aja? Nah, ntar pokoknya tinggal ngambil aja. Ngapain di sini kamu? Beli. Beli apaan tuh, Dil? Pak Amir saya mau beli. Enggak, kamu ngapain di sini? Lagi jajan. Tadi kan kita nonton bareng. Ah, males. Nonton jalan kaki. Pegel. Lah kan mintanya nonton, ya nonton. Urusan ke sono mau jalan, mau ngerayap, mau tiarap. Ah, males gimana sih?
Pegel kayak gitu. Pegel. Jalan kaki. Mbak. Muter-muter. Mbak habis jalan sama Ragil. Iya. Kenapa dia? Hah? Kenapa? Oh, Lu kayaknya nggak percaya bener. pantesan tadi gue nyemboli. Emang gue bengeng. Abang. Kalau aku mah mendingan sama Bang Padil. Dia mau punya usaha tuh. Punya usaha ganteng, manis, Enggak, imut. punya usaha apaan? Ya ini toko. Cabangnya banyak di mana-mana. Warung ini Iya, punya siapa? punya abang. Fadil. Iya, iya. Yang gue tahu dia punya kompresor kecil. Itu doang. Gimana Masa sih? ceritanya? Bil. Beli, pamer, beli. Udah nggak usah belabli. Lu kayak mau belanja aja. Enggak maksudnya apa? Gue baru ngaku gue punya orang, lu pakai nama. Enggak maksudnya? Ini gue bilang ini punya gue. Oh, lu ngerayu dia? Ih, gue baru deketin ini Pak Udin nih, jadi ketahuan gue. Kalau Lu lu gimana urusan lu udah bodo amat. Lu suka sama dia? Gue bodo amat dah. Wah. Sayang, maafin ya. Males. Ya udah ngobrol sama gituan. Terus ini gimana warung? Lama-lama gue makan juga nih warung. Mana sih RT nih? Wah, nyariin dari tadi. So sibuk bener dah RT. Ya, gua ke rumah kagak ada, di posyandu nggak ada. Ini laporan mau ngomong dari tadi. Mana tahu nih? RT. Sip, Nah. sip. Aduh, Pak RT. Sip, iya. Mana aja sih? Hah? So sibuk bener. Saya teleponin, nggak diteleponin. Saya WA nggak di WA-in. Telepon gak diangkat, WA gak dibaca. Lu kenapa jadi telepon gak diteleponin, WA gak di WA-in? Gimana sih lu? Salah ya. Iya. Lu lapor apa? Jadi gini, tadi Mbak Jagat kesini Pak RT. Iya terus? Dia nangis. Nangis dia datang ke sini. Katanya anaknya sakit. Panasnya 45 derajat. Laporan lu itu nggak bener yang begitu. Orang dia ketemu sama gue, dia itu minta duit buat bayar kontrakan. Kalau nggak dibayar, dia diusir sama yang punya kontrakan. Udah gua kasih segepok, sisanya 3 juta udah gua transfer lu. Itu yang bener. Mungkin. Gimana? Itu pasti sih lu? anaknya sakit. Enggak. Orang Anaknya dia sakit. minta duit bayar kontrakan. Orang dia nangis-nangis di sini Pak RT. Dia ya melas-melas sama gue minta. Ah, Mas, saya minta duit buat uang. Kalau enggak diusir. Ah, dilebih-lebihin itu. Lu juga lebih-lebihin lu. Enggak beneran orang dia anaknya sakit. Laporan gak jelas sih lu. Saya ngasih duit dia 100.000 Pak. 100.000 aja bangga banget. Itu juga gajian dari gue lo. 30.000 aja bilang 3 juta. Beneran Pak. Tadi tuh bilang, anak saya sakit. Aduh, perlu obat. Saya kasih beneran itu. Pak Ken- RT, sehat-sehat. Bu, alhamdulillah sehat. Mbak. Iya. Iya. Ibu kesana aja. Ibu sana aja. Emang kenapa? Enggak, gue udah tua. Emang kenapa kalau udah tua? Ya tua tuh lebih gahar loh, Bu. Kebetulan nih Pak RT. Anaknya Bu, Pak Haji Udin. Udah, lu tanya aja. Saudaranya dia nih. Lu tanya aja. Oh iya, saya mau tanya. Iya, kenapa? Mbak Jagat, anaknya gimana? Dia sakit nggak? Enggak, lagi main. Loh? Tadi lari-larian. Loh, Gimana? Coba Pak RT, bener nggak? itu si Jagat itu katanya mau diusir sama yang punya kontrakan. Diusir, kata siapa? Ya kata si Jagat. Enggak, justru dia kalau nggak bayar digratisin sama bapak. Oh begini. Tapi anaknya ada beneran? Ada kan? Nggak yang kejang-kejang? Enggak, kan yang ngurusin neneknya. Ngurusin Mamanya neneknya. jaga. Oh gitu tuh. Iya. Ibu bener ngelihatnya? Ibu ngelihat anaknya Ya itu bener? lihat dong. Ya orang dia ngontrak di rumah saya. Waduh. Nah, ini katanya emaknya sakit. Ini bener nggak, Bu? Enggak, emaknya sehat. Waduh. Ibu ngelihat sendiri ada emaknya. Dia sendiri jagain anaknya Jagat. Lagi main. Waduh, 3 juta nih. Ampun. Jadi bener, Bu. Apa yang dilakukan sama Jagat itu
Bener. Oh. Jadi kontrakannya aman. Aman. Anaknya nggak sakit. Enggak. Maknya sehat. Sehat walafiat. Ya. Mbak Jagatnya di mana sekarang? Ada di kontrakannya. Ada? Kalau nggak percaya, ayo kita ke sana. Ah, Boleh bener. tuh. Yuk, Pak Pak RT. RT. Iya, iya, iya. Izin, Pak Ntar RT. Ya. kasih laporan ke gue ya. Siap, siap, Ya, Pak RT. Pak RT. Iya, Ayo, iya. Mbak. Iya. Parah juga ini sih Jagat ini. Kenapa bisa kayak gitu ya? 3 juta hilang, segepok hilang. Apaan sih? Pak RT. Ini nih. Apaan sih Ya, narik-narik di kampung kita? Suka nipu-nipu. Gat, Siapa ini? Gat. Apa sih Mas? Ini gua nggak manggil lu sayang lagi. Mohon maaf ya. Kok gitu? Lu harus berkata jujur. Ya, apa yang sudah tadi disaksikan oleh yang punya rumah lu, kontrakan lu itu, ternyata nggak ada masalah. Ih, bener kan? Mereka aja kali yang bohong. Masnya aja yang percaya sama mereka. Loh, kok percaya sama mereka? Iya. Itu mereka jujur. Mengatakan apa adanya. Lu melakukan apa itu kayak begitu? Berarti Mas itu selama ini nggak percaya dong sama Jagat kalau Jagat ngomong apa-apa. Heh, lu udah ketahuan bohong, masih aja lu. Apa lagi sih nih Bu Ani ya? Nuduh-nuduh aja. Ih, nggak ada buktinya juga. Ini ada Bohongin. ini otaknya ini nih. Aduh. Apa ya? Ada sistem apa yang ada di otak lu tuh? Ayo, ayang beb, ayang beb. Ih, ya emang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Sekali saya yang Iya, salah. salam deh. RT. Iya, ayo, Mari. Siap, Iya, RT. siap. Lah, ini kenapa mukanya? Jagat, gimana? Muca. Udah, anaknya udah sehat belum? Alhamdulillah udah. Oh, Iya. kan untung aja tadi. Iya. Saya tadi ngasih duit. Kasih duit berapa lu? Nah, saya ngasih duit tadi 100.000 juga. Buat apa? Anaknya sakit katanya. Larang saya belum dapat ojek belum apa-apa. Ya udah saya kasih aja. Lu segitu. Lu tau nggak transferan gue 3 juta sama duit sekebok langsung gue kasih. Oh. Katanya buat bayar kontrakan. Kalau enggak katanya diusir. Yo. Lu gedean mana duitnya coba? Lah, bukan anaknya sakit. Udah kok udah sembuh anak Jagat. Oh, betul. Cepet amat. Udah sembuh. Buktinya lu gak bohongin orang. Apaan sih Bu Ani? Ih, Bentar, males bentar. banget. Sama Pak RT bilangnya dia mau diusir dari kontrakan. Iya. Makanya minta bantuan. Iya. Pak RT ngasih duit. Iya. Sama ke saya pertama ketemu juga begitu. Sedih-sedih. Katanya anaknya sakit dan dia butuh banget buru-buru. Wah, bohong nih. Gue ngerasa dibohongin juga sama ini. Ini Laki gue juga Tahan dulu. kena juga 500.000. ini gimana sih? Ini ngerasa dibohongin. Iya, iya. Ini dibohongin. Dibohongin. Ini juga dibohongin. Nah, saya nggak pernah ngebohong ya kan Bu Ani. Iya lu aja lu, bohongin lu, buat belanja gua lu. Oh, ini bohong juga. Bohong juga Pak Kabi. Ya, Tipis, bohongnya tipis. Nggak tebel-tebel banget. kenapa Mbak Jagat tuh gimana? Kok bisa bohong sana bohong sini? Nggak cuma satu ini yang ngakuin. Ih, itu mah gosip aja kali. Oh, gosip dari mana? Lah Pak RT udah transfer duit. Lah saya aja belum dapat duit ngojek aja dipintain karena kekesian, menjual kesedihan kan tadi. Udah 2 orang tuh informasinya, Bang Habib. Berarti kan nggak sama dong, akur bohong Iya. dong. Udah ngaku aja. Ngaku, Kat, ngaku. Lu ngaku. Kalau kita melanjut jujur, itu aja. Ya, gimana ya? Jangan bikin malu gue dong sama warga semua inti. Sangkanya gue sekongkol lagi sama lu. Iya, kenapa? Ya, maafin Mas, Bang Uca, Abang, Bu Ani. Kan Jagat tuh pengen banget punya handphone bagus. Ya Soalnya kalau di Allah. panggung itu kan teman-teman artis yang lain pada pakainya bagus-bagus semua, mahal-mahal semua. Jagat juga pengen. Ya Makanya gimana Allah. caranya biar Jagat bisa dapet beli handphone yang mahal gitu. Terus Mbak Jagat biar bisa HP baru bohong tuh. Bilang anaknya sakit, ibunya sakit, nggak bayar kontrakan begitu. Iya, habis mau bagaimana? Alasannya apa lagi dong? Astagfirullah. Ini hasilnya. Iya Mas, Tuh, ini hasilnya. Mbak Jagat, kebohongan itu jangan dianggap remeh. Banyak hari ini orang-orang yang menganggap bohong itu hal yang sepele. Justru tanpa mereka sadari dari kebohongan yang satu akan menjadi dosa yang besar. Kenapa? Karena bohong itu akan menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Dan terbukti hari ini yang berbohong dari satu orang dengan satu alasan akhirnya ke beberapa orang dengan alasan yang berbeda. Itulah sejatinya kebohongan yang tidak bisa dianggap remeh. Maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Yang penyakitnya itu adalah penyakit hati, iri, dengki, hasud. Dan kemudian Allah tambah penyakit di dalam hatinya. Allah tambahkan penyakit apa? Allah tambahkan mereka bikin sakit lebih hatinya lagi dengan cara Allah berikan kemenangan kepada orang-orang muslim yang membuat mereka lebih sakit hati lagi. Lalu kemudian yang berbohong ini akan diberikan azab yang begitu pedih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebohongannya. Artinya apa? Bohong itu azabnya luar biasa. Ya. Maka di dalam hati itu nanti akan menjadi hati yang sakit dan akan ditambah penyakit hati itu dan Allah akan berikan azab kepada orang yang berbohong. Yang luar biasa azabnya jangan dianggap remeh. Kita boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, kita berbohong jika mendamaikan orang yang berselisih. Ada peperangan, mendamaikan yang berselisih, ya. Contoh seperti misalkan suami istri yang lagi marahan, kita sampaikan bahwa suaminya kirim salam, suaminya rindu, padahal tidak demikian. Tapi tujuannya untuk mendamaikan orang yang berselisih. Maka ini bohong yang diperbolehkan. Yang kedua, bohong yang diperbolehkan adalah ketika seseorang itu berbohong ya kepada sepasang suami istri diniatkan untuk merayu atau memuji, menyanjung, ya. Jadi ketika lihat istrinya kalau jujur malah lebih menyakitkan, maka dia boleh tuh berbohong. Ya, meskipun istrinya nggak mancung, istrinya nggak begitu putih, katakanlah bahwa istrinya begitu mempesona untuk menggembirakan hatinya, maka kebohongan ini yang diperbolehkan sepasang suami istri. Lalu kemudian kebohongan itu jangan juga kita sampaikan ya sesuatu keburukan yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi diungkap, jangan lagi kita umbar, jangan lagi kita sampaikan. Jangan anggap remeh. Yang hari ini terjadi banyak orang yang dengan bangganya dia mengumbar kebohongan, dia upload sesuatu yang menipu, yang sifatnya palsu, yang tanpa dia sadari kebohongan itu menjadi kebohongan lebih besar. Bahkan cenderung berpotensi untuk menjadi kebohongan yang diikuti oleh banyak orang. Hari ini orang-orang tuh jarang sekali yang berani tampil jujur. Ya, maka dikatakan negeri kita hari ini nggak kurang orang yang pinter, tapi kurang orang yang jujur. Maka kita berharap banyaknya kejujuran. Kejujuran itulah yang akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, membawa hidup kita kepada jalan yang jauh lebih baik di dalam kebenaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di bulan Ramadan ini janganlah kita tanam kebohongan-kebohongan lagi. Kita niatkan ya sesuatu yang sudah lalu, taubatlah. Ya, Tobat. berbuat Maaf ya, baik. Bang. Iya. Maaf ya, Mas Kak. Ya, karena kamu sudah jujur, nanti tak transfer lagi 3 juta, ya. Benar, Mas. Tapi setelah dapat duitnya, sholat tobat. Puasa itu kewajiban, nunggu itu kesabaran. Buka puasa kebahagiaan. Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib. Nunggu buka puasa di Garuda TV. Waktunya